Presentasi semua kayaknya. Aja kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memulai kuliah pengujian sifat dan perilaku tanah. Karena mata kuliah ini adalah mata kuliah praktikum dan kita masih belum diperbolehkan untuk ke kampus untuk praktikum. Jadi ini sementara kita akan memutarkan sebuah video praktikum dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir, jadi pertemuan praktikum pertama sampai nanti kelima. Jadi saya share filenya dulu. Share window. Share window. Kedua. Your entire screen. Oke. Ini kelihatan nggak? Terlihat, Pak. Pembagiannya. Kelihatan, Pak. Oke, jadi nanti kita ada 10 pertemuan ya. 10 pertemuan. Pertemuan pertama kemarin kita udah mendengarkan penjelasan terkait dengan pemanfaatan perbaikan tanah dan sifat perilaku tanah di lapangan secara langsung. Kemudian untuk pertemuan kedua sampai kelima ini itu akan ada penjelasan terkait dengan pengujian-pengujian yang akan dilakukan di laboratorium untuk mata kuliah sifat perilaku tanah. Kemudian nanti pertemuan ke-6 dan ke-10 akan ada tugas yang masing-masing kelompok sesuai dengan yang dibagi kemarin akan mengerjakan berdasarkan bab-bab yang sudah dijelaskan di pertemuan kedua sampai dengan pertemuan kelima. Jadi nanti di pertemuan pertemuan kelima kita akan memutarkan video. Nanti mohon dilihat secara atau diperhatikan videonya. Nanti hanya akan saya putarkan satu kali dalam videonya. Satu video akan saya putarkan satu kali dan videonya nggak akan saya share ke teman-teman sekalian. Jadi mohon diperhatikan dan dicatat prosedur atau cara-cara atau metode dalam melakukan pengujian-pengujian yang ada di list di layar sekarang ini. Jadi silakan siapkan mungkin Word-nya atau kertas dan pulpen untuk menulis step-step pengujian yang akan disampaikan di pertemuan kedua ini. Pertemuan kedua ini akan ada 5 video. Yang pertama adalah kadar air, pengujian kadar air di laboratorium. Yang kedua adalah pengujian berat jenis tanah yang ada di yang di laboratorium juga. Kemudian pengujian atribut limit itu ada 3, yaitu batas plastis, batas cair, dan batas susut. Nanti untuk hari ini kita akan memutarkan 5 video ini. Untuk pertemuan selanjutnya itu ada beberapa video juga yang akan kita putarkan. Jadi nanti tolong dilihat, disimak, dan kalau misalkan ada yang mau dicatat silahkan dicatat, karena nanti hanya akan kita putarkan satu kali aja. Gitu. Untuk tugasnya nanti kita akan sampaikan mungkin di pertemuan selanjutnya. Nanti tugasnya seperti apa, yang harus dikerjakan apa. Untuk pertemuan sebelum UTS ini adalah membuat laporan terkait dengan prosedur atau bisa menjelaskan, teman-teman semua bisa menjelaskan terkait dengan prosedur pengujian tanah yang ada di laboratorium maupun di lapangan. Nanti di pertemuan kelima ini nanti akan video di lapangan seperti apa prosedurnya. Oke, sampai situ ada yang mau bertanya nggak?
Jadi pertemuan kedua ini nanti akan kita putarkan 5 video, nanti silahkan dicatat hal-hal yang menurut kalian penting, kemudian nanti di pertemuan UTS, nanti kita akan mungkin ada responsi atau semacamnya dengan dosen atau dengan asisten untuk mengecek apakah kalian sudah paham atau belum terkait dengan prosedur pengujiannya. Kemudian untuk pengolahan datanya nanti akan dilaksanakan setelah UTS. Nanti kalau misalkan kalian sudah UTS sudah selesai, prosedur pengujian lab sudah selesai, nanti baru tugas analisis hasil dilakukan ke-6 sampai ke-10. Nanti juga akan ada responsi juga di pertemuan ke-10-nya. Gitu, kalau ada pertanyaan mungkin kita bisa mulai untuk videonya. Terus sudah terlihat belum ya? Sudah, Pak. Sudah? Logo GM? Sudah, Pak. Ya, saya tak setting suaranya dulu kalau udah. Oke, kalau gitu kita mulai dari video yang pertama yaitu kadar air. Silahkan dicermati dan dilihat untuk prosedur-prosedur pengujiannya. Mohon maaf, Pak. Tidak ada suaranya ya, Pak ya? Ada suaranya nggak? Tidak ada, Pak. Nggak ada? Tidak ada, Pak. terdengar. Oh, sudah. Ya udah, kalau gitu lihat ininya aja, Iya. tulisannya. Tidak ada, Mungkin Pak. bisa diulangi, Pak. Diulangi ya. Suaranya kecil banget.
Sudah cukup jelas belum? Atau perlu kita ulang satu kali lagi? Pak, yang tadi yang di langkah pertama tuh Kak, ada yang ketutupan sama tombol play-nya ya Pak? Ketutupan. Oke. Ada yang ketutupan di langkah pertama nggak salah. Saya Diulang pindah sekali lagi nggak dulu apa-apa. tombol play-nya. Oke, ini saya ulang sekali lagi ya.
Sudah cukup jelas belum? Ini relatif mudah untuk Izin pengujian bertanya, Pak. kadar air tanah. Gimana? Itu kan ada dimasukkan ke oven ya, Pak. Tapi Iya. belum diberi tanda kalau akan berapa menit, dan dimasukkan ke desikator pun belum dibilang akan berapa menit gitu Pak dimasukkannya, Pak. Kalau di ovennya 24 jam. Oke, baik Pak. Di ovennya standar satu kali minimal itu 24 jam. Kalau di desikatornya itu ya kira-kira dia tidak panas lagi. Jadi kalau misalkan kita taruh di luar, itu kan nanti akan ada kontaminan lain yang akan masuk ke sana ya, karena pengaruh panas segala macam. Jadi kita taruh desikator supaya dia kedap. Jadi dia akan dingin, itu dingin karena bukan karena pengaruh yang lain. Jadi kita tunggu sampai dingin di desikatornya itu. Kalau untuk ovennya itu 1 kali 24 jam. Olah, baik Pak. Mengerti Pak. Terima kasih Pak. Ada yang mau ditanyakan yang lain? Masih simpel kalau untuk uji kadar air. Intinya kita harus dapat berat air dan berat tanah keringnya. Jadi berat air dibagi berat tanah kering itu adalah kadar airnya. Dikali 100%. Ada yang mau nanya? Izin bertanya Pak. Ya, gimana? Untuk menentukan kadar air dalam persen itu kan berat air atau WB per WS gitu. Gimana? Suaranya nggak terdengar jelas ya? Untuk menentukan kadar air kan itu maksudnya berat air per berat solidnya itu Pak. Nah, berarti, Keringnya, iya. ya, berarti itu sama aja W1 per W2 gitu ya Pak? Ya, nanti tergantung simbolnya. Jadi intinya berat air dibagi dengan berat kering tanahnya. Pak, tadi W1 itu kita anggap yang gimana Pak? Gimana? W1 tadi penjelasannya di video apa ya? W1 itu berat cawannya misalnya Pak. Iya, berarti kan bukan berat cawannya, berat tanahnya. Jadi berat tanah dikurangi berat cawannya. Jadi cawan itu nanti itu kan cawan ditimbang ya. Untuk tahu berat cawannya. Terus diisi tanah. Terus ditimbang tanah dengan cawan. Lah kita kan tahu nanti berat tanahnya itu berapa. Jadi berat tanah plus cawan dikurangi berat cawannya. Itu berarti berat tanahnya. Sebelum dan setelah oven prosedurnya sama. Karena kalau cawan kan dia nggak berubah kadar air setelah di oven ataupun sebelum di oven itu beratnya nggak relatif nggak berubah terlalu besar. Jadi nanti berat cawannya kita tes di awal dulu untuk mengecek, kemudian kita beri tanah, kita timbang tanah basahnya, kemudian dimasukin oven, kemudian diangkat masuk desikator, terus ditimbang lagi. Nah nanti berat basah sama berat keringnya itu dikurangi berat cawannya. Oh gitu, iya Pak, masuk Pak. Gitu. Ada lagi? Jadi nanti semua berat yang kita pertimbangkan itu adalah berat tanahnya ya. Berat cawannya nanti sebagai pengurang. Kalau tidak ada, kita mulai ke file berikutnya. Kadar air. Yang kedua ini adalah berat jenis. Langsung kita mulai. Terlihat kan ya? Oh, belum. Bentar. Oh, sebentar. Oke. Sudah terlihat kan ya? Sudah Pak. Oke. Ini untuk berat jenis tanah. Silahkan diperhatikan.
Sudah cukup? Ya. Apakah sudah cukup? Paham? Sudah ya? Kalau nggak ada yang jawab, saya anggap paham semua. Halo, halo. Misi Ya. Pak, tadi kan sebelum diuji ya tanahnya itu kan masih belum berupa kayak butiran-butiran halus Pak. Nah itu apakah disaring terlebih dahulu dengan saring nomor 40 atau Iya. bagaimana? Ya, tadi kan ada penjelasannya ya, dimasuk ke saringan ke-40 dulu, baru nanti masuk ke piknometer, karena piknometernya kan diameter lubangnya itu kecil. Jadi itu harus masuk ke saringan 40 dulu. Saringan nomor 40 baru nanti dimasukkan ke piknometernya. Mulai baik Pak. Ada yang lain? Atau mau diputar sekali lagi? Cukup ya? Oke, kalau cukup berarti kita lanjut ke video berikutnya. Video berikutnya adalah untuk batas cair. Ini batas cair, silakan dilihat dan diperhatikan.
Enggak, itu tadi pengujian batas cair tanah. Ada pertanyaan nggak? Cukup jelas ya? Bapak, Bapak Ya, mohon maaf, gimana? saya ingin bertanya. Saya kurang paham Pak dengan yang ketika tanahnya dimasukkan ke Casa Grande lalu dibagi dua, itu gimana ya Pak? Saya kurang paham di videonya. Terima Jadi, kasih Pak. tak puterin videonya ya. Itu di menit ke berapa ya? Ini ya? Ini ya? Iya Pak, sekitar situ. Ini jadi ini kan dicetak dulu di Casa Grande ya. Tanahnya tadi yang bisa diuji batas cair biasanya tanah-tanah lempung, tanah kohesif. Nggak pahamnya di mana? Yang Setelahnya. pas dibagi dua itu loh Pak, yang kan udah di ya kan itu udah dilapisin Pak. Nah yeah. saya kurang paham yang dibagi dua itu sama alat apa tadi Pak? Ini. Yang searah sama sumbu, kalau nggak salah tadi ada tulisannya. Ini ya? Ini. Kelihatan nggak ya? Yang bagian ini? Ini masih keser nggak? Masih keser kan ya? Yang bagian ini ya? Ramai ITS. Jadi itu kan setelah dicetak di cawannya, cawan Casa Grande-nya, itu dicetak, kemudian dibuka bagian tengah itu, dikeruk, diambil bagian tengahnya. Nanti Casa Grande itu kan akan based on pukulan ya, dia akan dipukul sampai tanah yang tadinya terpisah. Jadi kalau misalkan kita lihat ini, terlihat nggak? Ini kan terpisah ya? Iya Pak, terlihat. Terpisah kan ya. Nah, nanti itu akan dipukul sampai dia itu menyatu lagi. Kita hitung berapa pukulannya. Oh, oke. Jadi itu baik, terpisah Pak. menjadi dua bagian, benar-benar terpisah. Terus nanti dipukul pakai Casa Grande itu dia lama-lama akan mendekat sampai nempel. Nah, berapa pukulan yang dibutuhkan? Oke, baik Pak. Sampai menempelnya itu. Berarti di salah satu sisi itu diisi dulu semuanya pakai spatula, lalu nanti dikeruk ya Pak, dikeruk dulu bagian tengahnya. Dibagi dua, diambil sekian senti itu. Jadi celah, nanti di garis itu ada celahnya. Ada celahnya, terus nanti kan diketuk di bagian mana ya? Nah ini, itu kan ada celah ya? Ada celah, terus dia diputar, terus ngetuk kan dia, tek, itu nanti dia akan nempel. Nah kita hitung jumlah pukulannya. Oke. Berapa pukulan dia sampai nempel? Benar-benar rapat gitu ya Pak ya? Nah, saya rapat. Sampai nempel dia berapa pukulan. Oke, baik. Terima kasih Pak. Oke. Ada yang lain? Ada yang lain nggak? Kalau nggak ada, berarti udah cukup jelas ya. Kalau udah cukup jelas, kita lanjut ke video berikutnya, yaitu batas plastis. Bentar, saya siapkan dulu videonya. Nah, oke.
Udah kelihatan ya. Ini untuk batas plastis. Silahkan menonton.
Oke, sudah cukup jelas? Cukup ya? Ya, gimana? Bisa Pak, Ya, mau izin memastikan Pak. Tadi kan di nomor 4 itu kan nomor menimba 4, cawan, ya. cawan. Ya, dan tanahnya itu kalau nggak salah udah Iya, digiling gitu ya Pak ya. Tapi saat masukkan ke oven itu menggunakan sebenarnya sama. tanahnya berbeda ya Pak ya. Jadi udah digiling kan dia patah. Dia akan patah. Iya. Retak, ya retak atau intinya digiling itu kan sampai retak. Nah, itu yang di oven, dimasukin ke oven. Itu bentuknya mau asli apa enggak apa. Intinya yang setelah retak itu jadi digiling kan diambil satu-satu ya. Terus sampai dia retak, yang apa diameter yang dia retak itu yang baru dimasukkan ke cawan untuk di oven untuk ditimbang beratnya. Jadi ini kan ini udah ini kan dia digiling dari besar ya. Dari besar ada tiga digiling dari besar nanti sampai sekitar 3 mili dia akan mulai retak. Nah itu yang retak, tanah yang retak itu dimasukkan ke dalam oven. Dia digiling terus dari besar sampai dia sekitar 3 mili lah. Dimasukkan ke oven, ditimbang dulu sebelum ininya. Habis itu setelah itu di oven terus ditimbang lagi. Ya, karena tadi saya melihat yang dimasukkan ke oven itu warnanya tidak secoklat itu Pak, kayak sampel tanah yang oven yang pertama tadi praktikum pertama. Yang iya, sampel tanahnya. Lihat berbeda ya? Berbeda itu Pak. Oh ya. Jadi ini sama aja. Prosedur masukkan ke oven aja sebenarnya. Kalau sampelnya sama. Iya. Cuman ini videonya, take-nya untuk prosedur memasukkan ke ovennya aja. Jadi untuk sampel tanahnya, sampel yang tadi itu dimasukkan. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Ada yang lain? Jadi sebenarnya Pak, cara saya izin gimana? Ya, silakan. Untuk yang tadi sama dengan Hakim, itu kan mbaknya sudah kayak membuat adonan gitu Pak ya. Nah itu tidak semuanya digunakan ya Pak untuk dimasukkan ke dalam oven nanti. Secukupnya atau seberapa ya Pak? Iya, secukupnya aja. Oh, iya Pak. Makasih, kan kita timbang sebelum dan sesudahnya. Iya. Jadi ini cara mudah untuk ngecek apakah tanah di lapangan itu plastis apa enggak. Jadi kita kasih air, kemudian kita pilin sampai dia kira-kira retak apa enggak. Sampai dia retak, kira-kira dia retak di diameter berapa. Kalau dia enggak retak, berarti kan dia plastisitasnya tinggi. Ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak ada ya? Bisa bertanya Pak. Ya, silakan. Tadi kan yang Bapak katakan tanah yang digulung itu harus retak di diameter berapa gitu ya Pak? Nah, diameter 3 mili ya. Oh 3 mili gitu Pak? Nah, 3 mili sampai 3 mili. Siapa? Kalau sebelum 3 mili udah retak berarti udah. Tapi biasanya sampai 3 mili. Kalau 3 mili itu belum retak, langsung masukkan ke ininya. Jadi batasnya itu 3 mm, sekitar 3 mm. Kalau misal lebih dari itu? Mas, jadi kita ngecek retaknya dulu. Kalau udah retak, langsung masukin. Tapi kalau belum retak, kita nunggu sampai diameternya 3 mili. Dipilin sampai 3 mili. Kalau udah 3 mili atau di bawah 3 mili, itu langsung dimasukkan ke cawan tadi, langsung di oven aja. Ya Pak, baik Pak, terima kasih. Oke. Ada lagi? Pak, saya mau tanya, kira-kira kalau tanah yang memiliki plastisitas yang bagus itu sampai berdiameter berapa mili Pak biasanya? Kalau itu sebenarnya acuannya bukan ini ya, acuannya nanti di indeks plastisitasnya. Jadi ada batas indeks plastisitas, misalkan di atas 2 atau di bawah 2. Jadi nanti tergantung jenis tanahnya.
Jadi ini adalah sebagai salah satu indikator nanti untuk perhitungan IP, indeks plastisitas. Jadi yang kita gunakan sebagai acuan ada indeks plastisitasnya nanti dalam, jadi nanti kita butuh batas cair, batas plastis untuk menghitung indeks plastisitasnya. Jadi ini adalah untuk batas plastisnya, nanti yang sebelumnya yang pakai Casagrande itu adalah untuk batas cairnya. Nah nanti selisih nilai itu adalah indeks plastisitas. Nah itu yang kita gunakan sebagai acuan untuk menentukan apakah tanah itu plastis atau tidak. Gitu. Gimana? Baik Pak, terima kasih. Oke, ada yang lain? Izin bertanya kembali Pak. Ya, silakan. Nah, ini untuk memastikan kembali Pak. Nah, di awal-awal kan ada judulnya ya Pak, dan ada dalam kurung seperti ASTM D43. Apakah itu acuan untuk kita praktik atau itu apa ya Pak? Iya, itu acuannya. ASTM itu American Standard of Testing Material. Jadi itu standar yang biasa digunakan di kita. SNI juga sebagian besar mengacu ASTM. Jadi kita juga mengacu ke ASTM untuk standar pengujiannya. Jadi step-step yang tadi kalian lihat itu adalah step-step yang dirujuk ke ASTM. Nah, nomornya nanti beda-beda. Misalkan batas plastis itu nomor berapa, kadar air nomor berapa, uji yang lain nanti nomor berapa itu beda-beda. Tapi kita merujuknya ke ASTM. Nanti ada British Standard, ada Japanese Standard, ada SNI juga. Itu bisa digunakan, tergantung kalian mau menggunakan yang mana. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Oke. Ada yang lain? Cukup ya? Kalau cukup, kita lanjutkan ke video berikutnya. Video terakhir yaitu batas susut. Batas susut. Sudah terlihat ya? Oke, silahkan menonton.
Ya, itu video terakhir. Ada yang mau ditanyakan nggak? Pak, saya mau bertanya, Ya. kira-kira apa maksud dan tujuan penambahan air raksa dalam percobaan tersebut? Jadi air raksa itu untuk menguji berapa cc atau berapa volume yang kan itu batas susut ya. Jadi tanah yang pertama itu full memenuhi wadahnya itu kan, terus dia menyusut. Raksa itu kan dia mengisi ruang. Jadi kita dari berat raksanya itu kita tahu berat jenisnya, kita tahu berat volumenya, nah kita tahu volume raksa yang keluar itu berapa. Jadi kita tahu volume susutnya itu berapa. Karena kalau kita pakai air itu kan untuk pemindahannya susah. Raksa kan dia nggak nempel ya, nggak menyerap segala macam, kapilernya nggak ada. Gitu, gimana? Sudah cukup jelas? Ada yang lain yang mau ditanyakan? Ada yang ditanyakan nggak? Atau cukup? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin cukup sekian dari saya. Ada yang mau bertanya sebelum kita tutup? Jadi video tadi adalah 5 video dari sekian belas video yang harus kalian tonton dan kalian pahami untuk prosedurnya. Nanti silahkan dirangkum atau diringkas prosedur dari masing-masing pertemuan dan masing-masing video. Kemudian nanti akan dijadikan satu laporan praktikum untuk pengujian sifat perilaku tanah. Ada yang mau tanya? Pak, mohon maaf saya Ya. bertanya. Untuk datanya nanti dikasih dari Bapak atau gimana? Datanya nanti dari kita. Oh, oke, baik. Tapi nanti datanya berupa data mentah hasil dari, kan video tadi ada timbangannya, ada W1, ada W2, segala macam. Iya, Pak. Kita memberikan itu. Nanti kalian yang olah sendiri. Oke, baik, Pak. Kalau boleh tahu asisten dosennya siapa ya, Pak? Udah ada atau belum? Ada, udah ada. Ini masih udah proses, masih dalam proses. Oh ya, oke, baik. Masih seleksi ya. Paling kayaknya ada 2 orang nih, 2 orang asisten nanti. Nanti kita kabari setelah, mungkin ya sebelum mulai mulai pengerjaan tugas. Oke, baik, Pak. Kan Terima kita kasih, Pak. Oke, ada yang lain? Kalau nggak ada, mungkin cukup sekian ya dari saya ya. Nggak ada lagi ya? Sebelumnya tadi sempat absen karena jaringan buruk Idam Indiarto. Coba nanti saya cek ya. Di Simaternya udah ada belum Idam Indiarto? Enggak. Tadi sudah nyoba scan tapi galat. Coba saya cek di Simaster. Kuliah input kehadiran mahasiswa SPT kelas A. Idam. Oh ini. Oke, sudah ya. Sudah presensi semua ya.
silahkan dicek di Simasternya, daripada nanti kalian nggak boleh ujian. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, nggak ada ya? Oke, nggak ada. Kalau sudah nggak ada pertanyaan, saya tutup perkuliahan hari ini. Dan silahkan mulai dibuat rangkuman atau dibuat catatan terkait dengan pengujian-pengujian yang kita paparkan dalam bentuk video tadi. Jadi sementara untuk praktikum di geoteknik kita akan menggunakan metode penayangan video tadi karena tidak memungkinkan untuk teman-teman mahasiswa untuk datang ke laboratorium dan melakukan praktikum. Jadi mohon untuk setiap minggunya silahkan untuk join via Google Meet atau Webex untuk melihat video praktikum. Dan mohon untuk videonya itu jangan disebar dulu ya untuk lingkungan kita sendiri, karena itu nanti akan menjadi dokumentasi dari lab geoteknik. Jadi itu sementara hanya untuk materi kuliah dulu. Gitu. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, mungkin saya tutup. Sekian kuliah dari saya. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Off mikrofon. Oke, sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Pak Yoga, mohon maaf, Pak. Oh iya, Makasih, Pak. gimana? Siapa yang mau nanya? Pak, ini videonya saya record Ya. di Google Drive. Itu nggak apa-apa, Pak? Nggak apa. Tapi jangan disebar ke umum dulu. Saya Pak Irfan, Pak. Jangan disebar ke umum dulu, itu untuk Ini kan mata Google- kuliah kita dulu. Google Meet. Iya, nanti Google Drive Oh saya. iya, iya kan? Pak, baik Pak. Pak, izin Pak mau nanya. Ya, gimana? Baik, Pak. Untuk Iya Pak, masuk ke Google Drive Bapak. izin ya Pak, untuk Ya. rangkuman laporannya itu kita laporan tulis tangan atau laporannya diketik ya Pak? Laporannya tulis tangan atau ketik? Diketik nggak apa-apa lah. Tulis Diketik tangan saja, nanti harus. Pak. Diketik saja. Tulis tangan nanti foto-foto repot. Diketik aja. Berarti Yang penting jangan ketik copy ya, Pak? paste ya. Oh iya. Iya Pak, iya Pak. Saya ketahuan nanti kalau copy paste. Saya ada software. Gitu ya. Nanti per kelompok silakan atur lah gimana bagusnya. Oke, udah lah. Pak, terima kasih. Ada yang mau tanya lagi nggak nih? Cukup Saya Pak. mau live nggak jadi nih. Lah, baru mau live. Tanya Lu ada yang mohon maaf lagi lu. kelompok atau individu ya Bang? Tugasnya kelompok nanti. Tugasnya kelompok. Tugasnya nanti kelompok ya. Tugasnya kelompok ya Pak? Iya, tugasnya kelompok. Nanti dibagi berapa, bebas. Terus tergantung kesepakatan kelompoknya masing-masing. Baik Pak, terima kasih. Oke, udah ya. Ini ya. Nggak ada yang nanya ya. Udah tak live beneran ini. Terima kasih, Pak.